Nanti kita akan bahas mengenai tema pada hari ini. Tentu nanti juga pemirsa Ajwa TV sudah menanti-nanti tausiah dari Ustaz Niam. Tapi sebelum itu kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi yang pertama, Ustaz. Ini datang dari Aceh, di mana di bulan suci Ramadan ini stok darah di Palang Merah Indonesia Banda Aceh tidak stabil, bahkan cenderung krisis, sehingga jemaah sholat tarawih pun menjadi harapan persediaan darah untuk memenuhi kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit. Beginilah aksi jemput bola donor darah di parkir Baitul Jannah Tungkop yang disambut antusias jemaah yang pulang usai menunaikan sholat tarawih. Jemput bola donor darah dengan bus khusus ini ternyata efektif mengetuk warga untuk bersedekah darah saat bulan Ramadan. Mereka terpanggil atas nama kemanusiaan dan menambah amal ibadah dengan cara ini. Jaga kesehatan. Dengan cara ini mereka terpanggil atas nama kemanusiaan dan menambah amal ibadahnya. Selama pandemi dan Ramadan, stok darah di Banda Aceh tidak stabil, bahkan sering kosong. Untuk itulah donor darah dari jemaah masjid ini sangat membantu untuk mengatasi kebutuhan darah di beberapa rumah sakit Banda Aceh. Kalau selama bulan Ramadan sangat membantu pada malam hari, karena kalau misalnya di bulan Ramadan pagi sama sore itu kan jarang yang mau donor dan tidak dianjurkan, karena bisa-bisa kalau misalnya ada keluhan selama donor kan harus berbuka, kasihan. Sementara itu dalam satu malam sedikitnya bisa terkumpul 40 kantong darah dari para jemaah masjid. Agar stok darah aman, turbus donor darah PMI ini pun terus berkeliling masjid. Seluruh proses donor darah pun dilakukan melalui protokol kesehatan yang ketat. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh, Aceh. Masya Allah, ini sungguh mulia ya Ustaz ya. Apa yang dilakukan oleh warga Aceh, mendonorkan darahnya dengan ikhlas di bulan suci Ramadan. Nah, di mana niatnya ingin mendapatkan pahala, tentu juga ada positifnya dari sisi kesehatan. Nah, kalau dari syariat Islam bagaimana mengenai donor darah ini, Ustaz? Ya, terima kasih ya. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Niatnya baik tadi untuk kepentingan nolong, kemudian caranya juga dengan donor ya. Donor untuk orang yang membutuhkan ini sebagai amal kebaikan. Babnya soal hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan saling menolong antara satu dengan yang lain, apalagi untuk kepentingan menyelamatkan jiwa. Ini sangat dianjurkan, dan komitmen untuk menjaga jiwa itu menjadi salah satu di antara 5 tujuan hukum Islam yang dikenal sebagai hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Nah, aktivitas donor darah yang tadi ditunjukkan lewat aktivitas di masjid-masjid di Aceh tadi, ini saya kira inisiasi yang sangat baik ya di tengah kondisi bulan baik di mana kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian muncul inisiasi untuk donor darah. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan, tetapi jangan tolong menolong atas perbuatan maksiat dan juga dosa. Misalnya kalau ada orang mencuri, waktu ada polisinya dialihkan biar orang yang mencuri aman. Itu kerjasama, tetapi kerjasama dalam hal kemaksiatan. Nah, dalam hal ini terlebih biasanya di bulan Ramadan, orang lagi fokus ibadah yang bersifat personal, merasa dia puasa, kemudian kondisi fisiknya melemah sehingga gerakan untuk donor darah cenderung berkurang. Akibatnya apa? Stok darah berkurang. Akibatnya berikutnya, bagi orang yang membutuhkan transfusi darah akan kesulitan mencari persediaan. Kalau kesulitan akan berdampak kepada kondisi kesehatan, apalagi orang yang dalam kondisi kritis membutuhkan transfusi darah. Maka dalam situasi yang seperti ini justru sangat dianjurkan karena kebutuhannya bersifat mendesak. Beda halnya dalam kondisi normal, stoknya banyak,
ya tetap dianjurkan, tetapi dianjurkannya menjadi berlipat ketika orang sangat membutuhkan gitu. Oke, tapi ini kalau misalnya kita melakukan donor darah di saat puasa, batal nggak sih Ustaz Ya, sebenarnya? kaidah umumnya begini, yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Oke. Ya, sesuatu yang masuk lewat jalan yang terbuka, nggak peduli dia makanan atau bukan makanan. Ya, misalnya dia memasukkan kerikil misalnya ke dalam mulut atau benang. Ini ada orang pesulap misalnya memasukkan benang lewat mulut keluar dubur atau keluar telinga misalnya, ya keluar dubur misalnya, itu membatalkan puasa sekalipun nggak mengenyangkan. Itu sesuatu yang masuk. Tetapi kalau sesuatu yang keluar, dia tidak membatalkan puasa kecuali dengan kesengajaan seperti muntah dengan sengaja. Ya. Itu sesuatu yang keluar tetapi dengan kesengajaan itu membatalkan puasa. Nah, beda halnya kalau sesuatu yang keluar tadi, karena kita mendonorkan darah. Ya, misalnya kayak, mohon maaf, kita ke kamar kecil, keluar buang air kecil atau buang angin, besar, itu tidak membatalkan puasa. Bisa membatalkan sholat atau membatalkan wudhu, tapi nggak membatalkan puasa. Demikian juga donor darah, itu kan mengeluarkan darah dari tubuh kita. Bisa jadi itu akan menambah manfaat kesehatan di dalam kondisi puasa kita. Tetapi tentu pelaksanaannya harus sepengetahuan dan sesuai dengan rekomendasi dokter dan tenaga kesehatan. Jangan sampai atas nama tolong menolong justru membahayakan dirinya gitu, atau membahayakan orang lain. Darah kita lagi drop misalnya dan nggak layak untuk didonorkan, begitu, gitu ya? Tidak memenuhi syarat, tetap didonorkan. Nanti kan justru membahayakan yang lain, gitu. Nggak boleh membahayakan diri, sekalipun niat baik nih, niat baiknya kan membantu orang, tetapi kalau membahayakan diri nggak boleh. Ya, harus dipastikan kondisi dia sehat dan aman. Ada mekanisme screening lah. Tetapi intinya donor darah tidak membatalkan puasa. Kalau tadi Ustaz bilang kaidah secara umum sesuatu yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, misalnya tadi yang pesulap gitu contohnya. Nah kalau sederhananya membersihkan kuping menggunakan cotton bud itu batal nggak sih Ustaz puasanya? Itu tidak memasukkan ke manfaat maftuh ilal jauh, tidak ke ke perut ya. Kalau urek kuping kemudian memasukkan katembat kemudian ditarik kotorannya, ya artinya dia nggak memasukkan ke dalam kan. Sama halnya dengan kondisi sekarang nih, lagi wabah COVID. Kemudian kalau ada orang melakukan perjalanan screening COVID, dia tes swab misalnya antigen, ya gitu PCR ya, atau antigen, itu kan memasukkan semacam katembat ke hidung atau ke mulut, kemudian ngambil sampel berupa dahak gitu kan, batal nggak? Enggak, karena dia tidak sampai ke al-jauf dan hanya sekedar mengambil, tidak sampai kepada organ yang dalam sehingga berdampak kepada membatalkan puasa. Sama halnya kemarin kita obrolkan, orang mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan, dia posisinya masuk, tetapi masuk tidak ke perut, tetapi masuknya di indera perasa. Nah, setelah itu baru dikeluarkan lagi. Gitu. Baik, jadi terjernihkan ini sudah ya. Nah, kita balik lagi ke tema tadi masalah donor darah di Aceh. Satu lagi, kalau misalnya kita mendapat donor darah dari orang yang bukan agama kita, tidak seiman dengan kita, bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz? Ya, terima kasih. Nah, ini yang harus dipahami, masalah donor darah itu di dalam ketentuan hukum Islam masuk kategori muamalah, hubungan baik terkait dengan relasi horizontal. Nah, kalau ada jenis hukum Islam yang terkait dengan ibadah.
hubungannya adalah vertikal. Maka ketika ibadah seperti kita sekarang menjalankan ibadah puasa, itu masuk kualifikasi sebagai ibadah. Ibadahnya pun ibadah mahdhah. Dasarnya adalah dogma, dorongan pelaksanaannya adalah keyakinan, maka hanya orang mukmin saja yang terkena kewajiban untuk puasa Ramadan. Demikian juga sholat dan juga aktivitas ibadah mahdhah. Tetapi donor darah itu masuk kategori muamalah, hubungannya adalah memberi kemanfaatan antar sesama. Maka tidak dijadikan pertimbangan di dalam proses donor itu soal kesamaan agama. Tidak, karena ini bab soal kebajikan yang terkait dengan amal sosial. Sama halnya ketika kita transaksi keuangan misalnya, termasuk keuangan syariah. Itu nggak ada persyaratan si nasabah harus muslim, nggak ada. Tetapi yang paling penting adalah terjadi relasi yang saling menguntungkan dan saling rela antar pihak. Nah, demikian juga donor darah, karena dia masuk kategori muamalah, maka bab tolong menolongnya dilihat pada sisi kemanusiaannya, melampaui suku, agama, ras, antar golongan, kelas sosial dan lain sebagainya. Bukan berarti itu staf masa donor kepada direktur, nggak boleh. Pembedaan kelas yang seperti itu, karena hubungannya adalah hubungan kemanusiaan, kebaikan yang dibangun karena persaudaraan antar manusia, tidak didasarkan kepada hal-hal yang bersifat sektoral, identitas kelompok, identitas suku, termasuk di dalamnya adalah agama. Oke, berarti kalau dengan donor ASI sama nggak tuh Ustaz? Karena kan kita juga ada unsur asas kemanusiaannya kan, tapi Betul. kadang kan kita kalau donor ASI mewajibkan adalah yang menerima ASI ataupun yang memberikan ASI gitu, itu harus yang seiman, harus yang seagama gitu kan, karena dia adalah bakal calon anak sepersusuan kita. Itu gimana Ustaz? Ya, agak sedikit berbeda ya. Donor ASI itu ada dampaknya dari sisi maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Di dalam hal ini adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Nah, menjaga keturunan, ketika ada orang yang memberikan donasi ASI, akan berdampak kepada hubungan kemahraman. Hubungan kemahraman itu apa? Yaitu hubungan yang jika terjadi persusuan sesama ibu akan berdampak kepada tidak boleh menikahi. Nah, ini yang penting untuk difahami oleh masyarakat. Jadi ada saudara sesusu atau ar-radha'ah yang kemudian berdampak kepada tidak boleh saling menikahi. Nah, gitu itu yang agak sedikit berbeda dengan donor darah. Kalau donor darah dia tidak berdampak dalam konteks kemahraman. Nah, ini yang harus difahami ya, agak sedikit berbeda. Sama-sama amal kebaikan, dua-duanya tidak boleh dilakukan atas pertimbangan komersial, ya, nggak boleh itu donor dengan cara komersial. Saya akan donor tapi saya jual dengan harga sekian darah saya, maka itu tidak diperkenankan. Karena jatuhnya haram ya Ustaz ya, dosa. Haram. Karena apa? Nah, logikanya begini. Tubuh kita itu bukan punya kita. Termasuk di dalamnya adalah darah yang ada di dalam tubuh kita, yang mengalir di dalam tubuh kita, itu bukan punya kita. Kita hanya diberikan kewenangan untuk memanfaatkan. Jadi hakul intifa namanya, bukan hakul milki, bukan hak kepemilikan. Nah, konsekuensinya kita nggak boleh jual tangan kita. Kemudian jual, ada orang jual ginjal. Ya kan? Itu diharamkan di dalam Islam. Nggak boleh jual darah. Tetapi bisa diberikan untuk kepentingan menolong antar sesama. Dengan syarat tidak membahayakan diri. Misalnya atas nama saya pengen menolong mata saya kasih kepada kekasih saya yang
Membutuhkan- habis kecelakaan sehingga rusak bola matanya misalnya. Itu niat baik, tetapi cara yang digunakan nggak baik. Karena apa? Mata nggak bisa muncul lagi. Begitu dikasihkan, Hilang kita sudah. juga cacat. Kita tidak punya mata Betul. gitu ya. Maka itu tidak diperkenankan secara syar'i, ya, tidak diperkenankan. Ya. Tetapi kalau dia mustajaddah, dia bisa recovery seperti darah tadi. Oke. Darah itu kan begitu diambil, dia bisa proses recovery ya. Dan itu tidak berdampak kepada kondisi kesehatan kita. Masya Itu Allah. diperkenankan. Disitulah indahnya Islam. Iya. Sampai detil Sampai segitu sedetil itu. diperhatikan. Iya. Kita diwajibkan untuk menjaga tubuh kita. Karena pada hakikatnya ini adalah amanah. Makanya turunan hukumnya kita wajib menjaga kesehatan. Iya. Nggak boleh melakukan aktivitas yang merusak kesehatan kita. Makanya nggak boleh ngerokok perempuan. Kalau laki terjadi perbedaan pandangan Iya. di kalangan bukannya. Giliran laki-laki ya. Kenapa perempuan sudah eksplisit Iya. dilarang? Karena di situ ada proses reproduksi Iya. dan pasti mengganggu proses tumbuh kembang, dan begitu mengganggu janin, apalagi janin menyebabkan kematian, kita dosa Kita dosa. dengan aktivitas yang kita lakukan. Nah, Masya ini. Allah, lengkap sekali tausiah Ustaz dari satu materi tadi itu saja. Kita akan dengar